Halo guys, David di sini dan ini adalah iPhone SE 2020. HP pertama yang bikin channel ini bisa trending nomor 1 saking banyaknya yang penasaran sama nih HP. Wajar aja sih di Amerika HP ini dijual dengan harga $399 atau sekitar 6 juta rupiah buat varian paling rendah 64 GB. Murah buat ukuran iPhone. Kalau di negara tetangga Singapura harganya $649 atau sekitar 6,7 juta rupiah. Harga di Indonesia sendiri belum keluar ya, belum resmi soalnya. Tapi kayaknya nggak lama lagi bakal masuk soalnya situs Apple Indonesia udah ngeluarin halaman soal iPhone SE 2020. Kalau saya tebak harga iPhone SE 2020 ini mungkin sekitar 8 juta. Kalau harganya 10 juta mending selisih 3 jutanya saya beliin tiket PP ke Singapura buat dibawa ke Indonesia. Apalagi HP hand carry yang harganya di bawah $500 Amerika, nggak perlu bayar cukai, jadi iPhone SE ini harusnya termasuk. Jadi kita bakal menilai iPhone SE 2020 ini dengan standar harga 8 juta. Kalau harganya segitu, kata Apple Indonesia bener banget sih, udah harga impian. Tapi kalau soal kualitasnya, beneran iPhone idaman nggak nih? Kalau kita ngomongin mesin di dalamnya sih, iPhone SE ini bener-bener HP idaman. Prosesornya A13 Bionic cuy, sama kayak yang dipakai di iPhone 11 Pro Max, iPhone yang paling mahal yang harganya 20 jutaan. Terserah si prosesor ini disuruh narik apaan, gampang. PUBG Mobile HDR Extreme slow aja, mau ngedit video-video berat juga nggak masalah. Dan kalau kita ngelihatnya lebih jauh lagi ke masa depan, kayak 5 tahun gitu, iPhone SE 2020 yang sekarang pakai iOS terbaru, iOS 13, harusnya bakal masih dapetin update sistem operasi karena chipsetnya barengan sama yang iPhone 11. Mungkin bisa sampai iOS 17-18 kali. Beli HP memang harus mikirnya panjang ya, bukan ngeliat keadaan sekarang doang, tapi harus mikir ke depannya kayak gimana, ada kepastian nggak nih? Yang pasti itu lebih enak, kayak Tokopedia. Di sana semua barang elektronik yang kita perluin dari berbagai brand pasti available dengan harga bersaing, apalagi sekarang lagi ada cashback sampai 250.000 juga. Buat detailnya bisa cek link di bawah. Oh ya, lanjut soal iPhone SE 2020 ini, malah ngomongin Tokopedia. Ya, link di bawah. Mungkin Anda udah tahu ya kalau salah satu alasan Apple bisa jualan iPhone SE ini dengan murah, karena banyak bagian-bagian dari komponennya yang dipakai ulang dari iPhone 8. Kalau kita lihat situs GSM Arena, mulai dari dimensi bodi, bobot bodinya, ukuran layar, sampai ke resolusi layar, semuanya sama persis kayak iPhone 8. Bagian yang beda dari iPhone SE 2020 cuma logo Apple-nya doang. Kalau ini udah digeser ke tengah, itu juga tinggal geser cetakannya doang kayaknya. Untungnya bagian yang dicontoh iPhone SE 2020 bukan cuma angka doang, tapi soal build quality yang kita rasain pakai tangan juga sama kayak iPhone 8. Bagian belakangnya udah pakai kaca, dan bagian framenya udah pakai bahan aluminium. Dan karena desain bodinya yang sama persis, otomatis iPhone SE juga punya rating IP67 alias tahan air dan debu kayak iPhone 8. Sama. Terus dia juga sama ngedukung wireless charging, audionya juga sama stereo, punya Touch ID juga, yang ternyata masih asik banget buat dipakai. Kirain saya nggak bakal kangen sama Touch ID, soalnya udah ada Face ID kan. Tapi ternyata pas pakai iPhone SE ini malah kangen lagi. Dan sayangnya sama kayak iPhone 8 juga, iPhone SE 2020 ini nggak punya headphone jack. Intinya iPhone SE punya rasa premium yang sama kayak iPhone 8. Rasa mewahnya tuh sama. Mewahnya orang kaya tahun 2017 lah, sekarang bisa kita rasain juga di tahun 2020 dengan harga yang lebih murah. Dulu pas baru keluar di Indonesia, soalnya iPhone 8 yang 64GB itu harganya 12,5 juta. Jauh banget. Kalau review nih HP stop sampai di sini, kesimpulannya udah jelas, HP ini idaman 100%. Tapi kalau misalnya Anda lihat garis merah di bawah kan, dia baru jalan setengah tuh. Karena abis ini kita bakal bahas bagian yang bikin mikir 2 kali pas mau beli iPhone SE 2020. Dunia nggak seindah itu. Coba Anda mikir sekali lagi, dengan harga 8 juta, worth it nggak sih beli HP yang ukuran layarnya cuma 4,7 inci? Zaman dimana kita sehari bisa ngeliatin layar 4-5 jam, worth it nggak sih buat kita habisin di layar yang ukurannya sekecil ini 4-5 jam itu? Mulai dari nonton, main game, chatting, apapun kecuali dengar suara. Semuanya kita lakuin sambil ngeliat layar. Kalau saya sendiri sih kurang puas sama iPhone SE 2020 ini. Layarnya ya.
Pas main game, performanya memang mulus banget. Nggak ada game yang nggak bisa dia jalanin dah. Ketajaman gambar sama warna pun udah oke, tapi kalau semuanya kemulusan itu, kualitas warna itu ditampilin di layar yang sekecil ini, pengalamannya jadi lumayan nurun. Semuanya gara-gara bezel sih. Kalau layar iPhone SE 2020 ini udah pakai model poni, ya udah. HP ini langsung auto recommended, HP lain nggak usah dipikirin dah. Tapi sekali lagi nggak seindah itu. Kalau pakai layar poni nanti harganya mungkin bisa belasan juta, kan SE ini murah karena pakai stok layar yang lama. Mau murah ya ada kurangnya lah, kalau 8 juta itu murah. Tinggal kitanya aja yang bisa terima atau enggak. Kalau bisa nerima layarnya, ada pertanyaan tambahan lagi. Bisa nggak nerima kapasitas baterainya yang cuma 1821 mAh? Kira-kira cuma setengah dari rata-rata HP zaman sekarang. Manajemen dari iPhone memang saya akuin top banget, lebih bagus daripada Android, terutama pas standby. Ini HP ini semalam saya cas sampai penuh, terus jam 9 pagi saya cabut, dan sebelum syuting ini sekitar jam 2 siang tadi, udah 5 jam, kapasitas baterainya masih 5%, didiemin gitu aja, nggak ngurang, itu gila. Sekarang sih udah 94 sih karena saya main-mainin tadi. Di dalam HP ini saya pasangin SIM card juga pas standby tadi. Pas saya pakai buat main sosmed pun dia tahan banget. Kalau kerjaan Anda cuma main sosmed atau nonton yang enteng-enteng, daya 1800 mAh di HP ini cukup banget. Tapi kalau Anda main game, ceritanya jadi kebalik, boros abis. Saya pakai buat main PUBG M di settingan smooth extreme biar paling irit baterai tapi experience-nya masih kejaga bagus. Setengah jam baterainya berkurang 21%. Rata-rata HP Android yang baterainya 4000-an mAh itu ngurangnya 6-8% aja. Pas saya pakai HP ini buat IG Live bareng Xiaomi karena iPhone memang story atau buat IG bagus kan. Sekitar 1 jam 15 menit ngurangnya 37%. 20 menit main Mobile Legends ngurangnya 8%. Kalau saya hitung sih iPhone SE 2020 ini kalau kita paksa yang berat-berat bisa tahan sekitar 2-3 jam. Nggak bener-bener boros, tapi kalau dibilang awet banget ya jelas kalah. Bagian baterai ini bikin saya agak mikir lagi. Ngapain ya chipset kenceng-kenceng bisa dipakai buat kerja seberat mungkin, tapi pas kita beneran suruh kerja berat, ya cepet ngambeknya gitu, baterainya cepet habis. Buat penggunaan saya yang jarang main game sih aman banget. Buat saya kayak gini cocok banget lah, saya nggak masalah soalnya buat saya bisa dapat screen on time sekitar 5 jam karena jarang main game. Tapi buat Anda yang doyan main game, siap-siap pusing. Udah layarnya kecil, baterainya juga cepet habis. Anti gamer banget HP ini. Bang, chipset yang bagus kan biar processing gambarnya juga bagus bang. Ya benar, kalau buat kualitas kamera dari iPhone SE 2020 ini saya udah puas banget. Terutama pas cahayanya lagi cukup. Sampai bisa bikin teman-teman di IG sampai nyangkain kalau foto SE yang saya share di IG story dipotret pakai iPhone 11. Sebagus itu. Kamera ultrawide yang absen jadi nggak terlalu kerasa sih kalau utamanya sebagus ini. Yang berasa di HP ini justru hilangnya night mode yang bikin iPhone pas low light jadi cakep fotonya. Di SE nggak ada. Padahal logikanya itu chipset udah sama, OS udah sama kayak iPhone 11 yang punya. Tapi SE kok enggak. Jadi foto low light di SE kerasa kurang. Semoga nanti Apple bisa lakuin pengadaan update lah. Jadi ini nggak ada masalah lagi. Tadi kita barusan ngeliat video kamera belakang dari iPhone SE 2020 yang direkam pakai 4K. Itu bagus sih, tapi kalau kamera depan ini entah kenapa dia bisanya HD doang. Nggak bisa Full HD pun nggak bisa, jadi
Itu mungkin satu kelemahan, cuma kayaknya nggak terlalu penting buat kebanyakan orang. Vlogger? Entahlah. Yang pasti kamera depan HD, tapi ini udah lumayan bagus sih sebenarnya. Jadi kesimpulannya, iPhone SE 2020 dengan harga tebakan kita di 8 juta, worth it atau enggak? Anda cukup jawab dua pertanyaan. Layar kecil, masalah nggak nih Pak? Bu, Mas, Mbak, Dek? Kalau nggak masalah, baterai kecil apa nggak masalah juga nih? Sering main game nggak? Nggak masalah, tinggal cas aja. Oke, kalau gitu iPhone SE ini worth it banget buat Anda. Soal kualitas kamera low light sih harusnya nggak masalah banget ya. Kalau masalah yang lebih penting tadi Anda nggak peduliin. Silakan nikmatin iPhone Anda dengan harga yang paling murah, tapi dengan teknologi mesin yang paling canggih dari Apple. Fitur-fiturnya mirip flagship, ada wireless charging, ada rating tahan air debu, build quality yang solid banget, saya seneng banget megang HP ini. Kenikmatan pakai sistem operasi Apple, iOS sudah mulus, terus dapetin update juga, dan tentu aja logo Apple di belakangnya ini. Buat sebagian orang mungkin malah logo ini yang paling penting, sampai alternatif dari Android yang punya hardware lebih bagus kayak ROG Phone 2, Xiaomi Mi 10, Samsung S20, jadi nggak terlalu masuk hitungan karena memang dari awal pengennya iPhone. Demikian review gadgetin buat iPhone SE 2020. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ini RAM-nya 3 GB. Buat yang perlu tahu. Ya. Ngapain?